Nggak ada, kakak sendiri. Keluar dulu lah. Oh, udah masuk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Sehat walafiat ya. Kabarnya baik semuanya. Mana kakinya belum ditentuin kakinya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nggak ada sabunnya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silahkan yang sudah bergabung. Bukunya dibuka nah ya. Bukunya boleh dibuka. Bukunya pelajarannya PAI ya. PAI halaman pertama yang ini ya, pelajaran 1 Nabi Muhammad SAW teladanku. Kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad ya. Sudah ketemu nak? Di halaman berapa, Pak? Sudah. Ya di halaman pertama. Nah, halaman pertama. Halaman
2, 1 dan 2 ya. Halaman 1 dan 2. Iya. Ada enggak yang pertama, PAI? Ketemu enggak? Ada. Ada Ketemu. enggak? Ya, itu ini nih. Ada satu sih. Ya. Lihatin saya. Dek, ada laptopnya, Dek. Baik, kita buka dulu dengan membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum, Pak. Maliki yaumiddin. Waalaikumsalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Amin. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di sini udah ada beberapa orang yang ada 16 ya. Rafariz, Emil Abdullah, Keira, Sabia Jira, nanti Faiha, Faiha mana nih? Hendro, Inaya, Alena Putri, namanya udah bener ya, nak ya? Nama Anda semua kan? Dia Syarofana. Haifa. Alena. Adik Bapak. Hah? Ya, itunya kameranya dibuka nah biar Bapak tahu wajahnya nih siapa namanya ini wajahnya gimana. Ya sebentar Pak, saya lagi pakai kerudung. Ya sayang. Nada Aulia, Afif Fairel, Maya Aza, Hana. Ini Hana kayaknya Bapak kenal apa enggak ya? Banyak. Oh, udah kenal. Kirain Hana yang mana? Dia Syarafana kali, Pak. Oh iya, Rizka Anindita. Nih, Adiba Asyabia Zahra. Panggilannya Adiba apa Zahra ya? Adiba, Pak. Oh, Adiba. Nada Aulia. Suruh masuk nih. Zaki Al-Ghifari Abizar. Kalau yang kameranya nggak dibuka, Bapak nggak tahu nih. Namanya aja nih ada nih. Ini Afif Fariel, kenapa ini jadi ngebalik ini kameranya nih? Afif Fariel Maija. Ah, ya gitu. Pusing ngelihat kok dibalik. Ya. Baik. Bukunya silahkan dibuka dulu. Kita akan mempelajari ya kisah Nabi Muhammad SAW. Apa mau tanya dulu pada kalian ya. Kalian pernah mendengar, mungkin pernah juga menyaksikan ceritanya, baik dari orang tua kalian atau dari YouTube atau dari kaset dari mana tentang kisah Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, Nabi Muhammad itu yang kalian ketahui siapa itu? Ya, siapa yang bisa jawab? Nabi pertama kan. Ya, silakan yang mau jawab. Nabi Muhammad yang kalian ketahui itu siapa? Rasul. Rasul yang wajib diketahui, Rasul yang keberapa? Rasul satu deh. Nah, Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir itu yang ke nomor berapa ya urutannya? Nomor 1. 25. 25. Wah, 100. 25. Enggak, masih ingat. Nah, siapa yang masih ingat nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Coba. Siapa yang bisa nyanyi? Kalau Nabi saya agak kurang tahu. Nah, coba kita nyanyikan dulu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh.
Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khotimul Anbiya. Ya, siapa yang masih ingat nyanyinya? Nyanyi boleh yang dari TK atau dari kelas 1. Adam. Saya nggak tahu, Pak. Oleh Ibrahim, Lut, Ismail, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, akhirul khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita wajib tidak mempercayai atau tidak mengikuti atau menolaknya, ya. Ya, baik. Nah, di sini Bapak akan putarkan ya kilas ya tentang kisah Nabi Muhammad ya berupa videonya ya. Nanti akan Bapak share sebentar ya. Nabi Muhammad. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Harun, Yunus, Zulkifli. Ya. Baik. Nah, kita bentar nah ya, kita buka dulu. Di sini ada sama videonya ya. Video ya, video tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad itu dilahirkan di mana? Di kota Makkah. Ya, di kota Makkah disebut juga dengan daerahnya itu daerah Arab Saudi ya. Kalau sekarang negaranya Saudi Arabia. Nah, di situ Nabi Muhammad dilahirkan bertepatan dengan Abraha menyerang Ka'bah. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Ya, tahun gajah karena waktu itu Nabi Muhammad ya dilahirkan pada tahun gajah. Gajah ya, pada tahun gajah. Baik. Ini akan Bapak share videonya. Nah, kalian nanti bisa lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, share sound. Muncul nggak? Nah, ini. Masih nge-lag itu, Pak. Hah? Masih loading. Oh, masih loading ya. Tunggu dulu. Ini masih loading ya. Selesainya sampai jam berapa, Pak? Udah, Pak. Jam 9.10 menit. Tenang aja, Nak. Jam 9.10 menit. Ya, kita putar dulu ya. 1, 2, 3 nih. Waduh, ntar ya. Selesainya sampai jam berapa, Pak? Jam 9. Itu sekarang
Kenapa, Nak? Jam 9 itu sekarang. Apa Jam itu? 9 lewat berapa, Pak? Sekarang selesainya. Ya, nanti jam 9.10 menit. Jam 9 lewat 10 menit. Ya. Jam 9 lewat Oke. 10 menit. Ya. Oke. Ntar, ini Bapak ini kan dulu nih. Udah keluar belum ya? Udah, Pak, udah keluar. Ada nggak itunya? Itunya gambarnya ada? Belum ada. Oh, belum ada. Iya, baik. Bentar ya. Udah ada, pasti aku udah kasih tahu teman-teman. Ya, bentar, Nah ya. Aduh, ini. Nah, Bapak keluarin dulu. Baik. Nah, coba ininya tidak ada yang bersuara dulu, Nah ya. Bapak ini kan. Bentar ya, biar nanti fokus ngelihatnya ya. Ya, kita saksikan dulu ya. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh Suaranya kecil, Pak. Allah. Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil ya? Dan Bentar ya, Bapak gedein. Bentar. 1000 tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusyun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung,
sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, baik Anda sekalian. Ya, barusan sudah kita perhatikan ya video tentang bagaimana kisah Nabi besar Muhammad SAW ya. Boleh nonton yang lain nggak? Iya, nanti ini kan lagi materi ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW ya, ketika dia dilahirkan, posisinya waktu itu Abrahah, gubernur dari Yaman, ya, dia sedang menyerang Ka'bah lantaran masyarakat tidak mau yang datang ke Yaman. Akhirnya Ka'bah dihancurkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fil, ya, menyatakan, terus apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Tuh. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang mengendarai gajah itu kemudian diberondong oleh burung-burung, ya, burung-burung kecil yang melempari daripada tanah yang terbakar. Akhirnya mereka seperti ulat seperti daun yang dimakan ulat gitu ya. Jadi pada gompal, pada hancur gitu ya. Nah itu karena kenapa? Mereka hanya akan menghancurkan Ka'bah. Ya, anak sekalian, ya di dalam buku ini ya bahwa Nabi Muhammad sejak kecil itu sudah terkenal dengan kejujurannya sejak kecil ya. Ketika dewasa Nabi Muhammad mendapatkan gelar yang disebut dengan Al-Amin. Ya, siapa yang tahu Al-Amin apa artinya, Nak? Ya. Al-Amin apa artinya? Al-Amin adalah Orang yang didapat dipercaya. Iya, orang dapat dipercaya atau disebut dengan orang jujur ya. Orang yang dapat dipercaya disebut juga dengan orang yang jujur ya. Itu yang mana Al-Amin ya.
Pak, Nabi itu apa, Pak? Apaan, Pak? Nabi itu adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Ya. Nah, itu Nabi. Ya, jadi contohnya di sini Nabi Muhammad, teladanku. Nabi Muhammad adalah contoh dalam kehidupan kita. Nah, jadi Nabi Muhammad sudah terkenal juga sejak kecil juga. Ketika dewasa Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin yang disebut dengan jujur atau dapat dipercaya. Karena jujur kepada siapapun, nah akhirnya Nabi Muhammad disebut dengan Al-Amin ya. Baik dalam perbuatan maupun perkataannya, tidak pernah dikurangi dan tidak pernah dilebih-lebihkan. Nah, apalagi kita juga sebagai anak yang beragama Islam ya, kita juga harus mencontoh kejujuran daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang jujur akan mendapatkan nasibnya baik ya, seperti para rasul. Nah, contohnya kalian kalau jujur ya, tentunya teman-teman kalian akan suka apa tidak? Suka. Ya suka, tapi sebaliknya kalau tidak jujur, tentunya teman atau siapapun malah menjauhi kita, betul nggak? Nah di situ. Baik, kita akan baca dulu Murotal surat ya. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Ya, apa nak? Nabi itu malaikat atau manusia? Nabi itu adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran ataupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Agama. Untuk kita ya. Sedangkan kalau malaikat itu adalah hamba Allah ya, yang taat dan patuh kepada Allah untuk menjalankan perintah tugas yang disampaikan kepada para malaikat. Kalau malaikat itu ada 10 ya. Malaikat itu ada 10 ya. Apa aja? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ya baik. Selanjutnya kita akan murotal bersama-sama ya. Surat Al-Bayyinah sampai 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya baik, siapa yang mau membaca? Coba Hana, boleh Hana? Ada nggak Hana? Ya, Hana Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Mana Hana? Ada nggak? Ya, surat Al-Bayyinah silakan Nak dibaca. Mana Hana? Ada nggak? Atau nggak bisa. Atau yang lain boleh yang sudah hafal. Hana udah hafal? Enggak. Coba. Harusnya udah bisa Hana Al-Bayyinah tuh orang udah gede aku yang nggak bisa. Ya, yang sudah hafal siapa? Yang sudah hafal boleh. Rafli belum hafal. Oh, belum. Ya udah nanti ya. Kalau sudah nanti nambah hafalannya, tahfidnya. Cuman aku Sabri tuh hafal. Ya. Cuman aku. Baik. Itu tadi surat Al-Bayyinah ya. Kita lanjutkan ya ke halaman berikutnya. Ya.
Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, nanti kalau mati kalian masuk lagi ya ke yang tadi ya. Iya. Ya, nah kita lanjutkan. Lihatlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang Nah, pada huruf A, B, sekarang kalian buka buku halaman berikutnya. buat anak terdiri dari Amati 2 gambar berikut. Ya, amati 2 gambar berikut. Nah, buatlah cerita menarik mengenai 2 peristiwa di atas. Tulislah ceritamu itu pada titik-titik berikut. Nah, kalian silahkan diisi. Yang pertama nih, apa nih kira-kira? Nah, itu gambar pertama. Ayah sedang bercerita tentang sikap jujurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalian boleh tulis ya. Kemudian yang kedua, apa ini? Nabi Muhammad adalah yang diteladani kejujurannya. Ya. Kemudian yang ketiga, sikap jujur akan dipercaya oleh siapapun. Nah, itu ya. Jadi cerita dari 2 gambar tersebut. Ya. Mengapa kita harus bersikap jujur? Tanya ayah kepada Ahmad nih anaknya. Karena semua perkataan dan perbuatan kita tentunya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jujur membuat kita dipercaya oleh orang lain. Jika kita berbohong, maka tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Itu jawab siapa? Jawab Ahmad. Betul nggak? Tuh, jadi kalau kita sudah berbohong, tidak jujur, tentunya orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita. Siapa yang harus kita contoh kejujurannya? Ya, ayahnya bertanya. Ya, para rasul, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad terkenal kejujurannya disebut dengan Al-Amin ya. Dapat dipercaya. Orang yang jujur. Orang yang jujur. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah ini. Nah. Sabian belum, Pak. Oh, belum. Ya, baik. Nanti ada rekamannya ya. Nanti bisa nyusul nanti setelah ini ya. Ya, ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW itu hidupnya mulai berdagang. Jadi beliau menjualkan dagangannya siapa? Siti Khadijah. Waktu itu belum menjadi istrinya. Karena Siti Khadijah adalah saudagar yang kaya raya di kalangan masyarakat Mekah. Tapi Nabi Muhammad ini ketika berdagang, beliau dengan jujur melayaninya. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membeli dagangan yang dibawanya. Sehingga kejujuran Nabi Muhammad ini diperhatikan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah itu yang saudagar, pemilik dagangan yang kaya raya. Akhirnya Khadijah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya karena kejujurannya. Ya, Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi Muhammad karena beliau dipercaya dengan kejujurannya. Pada usia berapa tahun? Pada usia berapa, Pak? Pada usia 40 tahun, halaman berikutnya nih, halaman 4. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul ya. Diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Makanya pada malam 17 Ramadan itu disebut dengan Nuzulul Quran atau disebut dengan turunnya Al-Quran. Ya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwah itu mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dengan meninggalkan sifat-sifat tercela. Apa yang tadi kalian lihat di video pertama? Masyarakat Mekah waktu itu menyembahnya apa? Berhala. Tidak mau menyembah kepada Allah. Makanya di sini diajak oleh Nabi Muhammad untuk
meninggalkan sifat-sifat tercela. Ya diantaranya tadi menyembah Kayak suka apa tuh? minuman keras. Berhala tuh. Ya, berhala itu patung yang dibuat kemudian disembah. Ya. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran Nabi, tapi yang membangkang juga ada. Ya, ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang nggak taat. Nah, yang tidak taat itu bahkan dari paman Nabi sendiri. Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Ya. Jadi kejujuran Nabi Muhammad membuat masyarakat ya percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Nah, itu jadi walaupun ditentang dan sebagainya, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti berdakwah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke halaman 5. Nah, kalian nanti di sini tulis ya, kerjakan sikap kalian. Tunjukkan sikap jujurmu pada saat peristiwa berikut. Kira-kira apa yang kalian lakukan sesuai dengan ya kenyataan sesungguhnya meneladani sikap Nabi Muhammad. Nah, nomor 1, ketika kamu datang ke sekolah terlambat, pelajaran sudah dimulai nih, berarti ini namanya ketika offline ya, pertemuan belum pandemi. Ya, kalau pandemi juga berarti masuk ke ruang Zoom meetingnya terlambat. Nah, sikap kalian bagaimana? Nah, ini kalian tulis di bukunya. Apa yang sikap kalian? Mohon izin kepada Bapak Ibu Guru terlambat untuk bisa masuk kelas. Nah, ditulis di buku kalian di halaman 5. Ya, silakan. Jadi mohon izin terlambat untuk bisa masuk ke sekolah. Nanti alasannya apa terlambat? Ya, macam-macam ya kalian. Ada mungkin 1, di perjalanannya macet kalau memang kondisinya sudah normal. Tapi kalau saat ini pandemi ya kenapa? Mungkin alatnya tadi ya entah HP-nya sinyalnya mungkin kurang bagus ya dan lain sebagainya ya. Itu kendala-kendala yang membuat kalian terlambat. Tapi lebih bagusnya kalian ketika sudah jam waktunya masuk berarti kalian 5 menit atau 10 menit kalian sudah menunggu di depan laptop atau di depan gadget kalian. Karena sekarang belajarnya kita pakai media online jarak jauh. Ya. Kemudian yang kedua, ketika ibumu menyuruhmu untuk membeli garam dapur. Nah, kira-kira ada yang pernah nggak kalau nggak garam dapur atau disuruh membeli sabun atau membeli barang-barang lainnya. Kebetulan ada sisa uang pembelian garam yang diberikan ibumu. Nah, kira-kira kalian gimana itu? Nah, belikan. Apakah kalian minta lagi ke ibumu? Atau nah, telur. Apakah kalian uang kembalikannya itu disampaikan ke ibu kalian? Dikembaliin lah, dikembaliin. Mana mungkin dibeliin. Berarti kalian tulis di sini ya, menyampaikan kepada ibu masih ada uang kembalian beli garam atau beli telur ya. Kemudian yang ketiga, kalian belum siap ulangan. Tiba-tiba Bu Guru atau Pak Guru menyuruh para siswa untuk mengerjakan ulangan harian. Kaget ya, waduh, belum baca, belum belajar, kira-kira sikap kalian bagaimana? Nah, kalian bisa, mohon diberikan waktu sebentar untuk membaca buku bahan ulangan. Nah, kalian tulis di situ, itu sikap kalian ya, sikap Ananda yang dilakukan ketika ya diminta untuk mengerjakan soal ulangan. Padahal kalian belum siap, dalam artian belum belajar. Boleh meminta waktu sebentar untuk belajar dulu. Kemudian yang keempat, kamu diminta teman untuk menyembunyikan suatu cerita dan tidak boleh diceritakan kepada teman lainnya. Berarti cerita itu mungkin rahasia atau sifatnya kalau ketahuan orang lain tidak mengenakan, tidak berkenan lah yang bersangkutan. Nah, kira-kira sikap kalian bagaimana? Pesan temannya itu, apakah kalian langsung kasih tahu ke temannya atau kalian tetap jaga? Nah, itu bagian daripada menjaga amanat. Nah, menjaga tidak menceritakannya kepada orang lain atau kepada teman-teman kalian. Nah, itu adalah salah satu sikap bisa menjaga
amanah. Ya, gitu. Kemudian yang kelima, saat kamu sedang mengerjakan tugas prakarya. Nah, umpamanya kalian dapat tugas nih prakarya. Bapak memintamu untuk mengantarkan surat